Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nazar Fadilah dari kelas G2 dengan NPM 101207075. Dan saya Iklim Oktaviani Duri dari kelas G2 dengan NPM 101205565. Di sini kita akan menjelaskan tentang contoh soal dengan penyelesaiannya dari materi pertama sampai dengan materi terakhir. Langsung saja. Baik, dari materi yang pertama yaitu materi tentang analisis korelasi dengan contoh soal, diketahui data jumlah biaya iklan dan penjualan sebagai berikut. Baik, kita bisa lihat di tabel ini. Dengan tentukan nilai koefisien korelasi dengan metode produk, momen, dan jelaskan artinya. Kemudian berdasarkan tabel tadi, yaitu N-nya 3, sigma X yaitu sama dengan 25, sigma X kuadrat sama dengan 225, sigma X dikuadratkan yaitu sama dengan 625, kemudian sigma Y sama dengan 65, sigma Y kuadrat sama dengan 1625, sigma X dikuadratkan sama dengan 4225. Langsung saja kita substitusikan pada rumus produk momen. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Langsung saja disubstitusikan menjadi 3 kali 600 dikurang 25 dikali 65 per akar 3 kali 225 dikurang 625 kali 3 dikali 1625 dikurang 4225 menghasilkan R sama dengan 175 per akar 32.500. Lalu dioperasikan R sama dengan 175 per 180,27 dengan hasil akhir yaitu R sama dengan 0,97. Karena R sama dengan 0,97 maka nilai koefisien korelasi bernilai positif kuat. Kemudian materi kedua, materi statistik deskriptif dengan contoh soal. Hitunglah mean, median, modus, nilai maksimum dan minimum dari data berikut dengan data 76, 67, 98, 64, 28, 95, 74, 82, 87, 28, 19. Jadi yang pertama-tama itu diurutkan dulu data-datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu kita cari dulu meannya, karena mean itu nilai rata-rata, jadi dijumlahkan dulu semuanya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Karena datanya ada 11, jadi kita dibagi 11. Terus hasil mean atau nilai rata-ratanya sama dengan 65,27. Lalu kita cari median, karena median itu nilai tengah, kemudian datanya ganjil, jadi kita bisa langsung lihat yaitu dengan nilai 74. Terus modus, kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, di data tersebut yang sering muncul yaitu nilai 28. Lalu nilai maksimumnya yaitu 98 karena nilai maksimum itu adalah nilai yang paling tinggi. Kemudian nilai minimum yaitu ada di 19 karena nilai minimum itu nilai yang paling terkecil. Kemudian materi yang ketiga yaitu materi regresi linier sederhana. Dengan contoh soal, diketahui data biaya iklan dalam juta rupiah dan penjualan dalam puluh juta rupiah dengan data-data berikut. Dan diminta satu, buatlah persamaan regresi dari data di atas dalam kurung N sama dengan 3 yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E. Lalu buatlah interpretasi dari B. Kemudian cari persamaan Y.
Lalu taksirlah beberapa penjualan Y jika biaya iklan 20 juta rupiah. Kemudian jika diinginkan penjualan 400 juta rupiah, Y sama dengan 40, berapakah biaya iklan yang harus dikeluarkan? Lalu kita cari yang pertama itu nilai X kuadrat dengan data pada tabel ini yang menghasilkan nilai X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat 225, kemudian sigma Y kuadrat 1625, lalu sigma Y XY sama dengan 600. Kemudian setelah diketahui semuanya, kita akan mencari B dengan rumus N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, lalu kita substitusikan menjadi B sama dengan 3600 dikurang 25,65 per 3225 kurang 25 kuadrat, lalu dijumlahkan menjadi B sama dengan 1800 dikurang 1625 per 675 kurang 625 menghasilkan hasil akhir B sama dengan 175 per 50 sama dengan 3,5. Kemudian kita cari nilai A dengan rumus Y. A sama dengan Y kurang B dikali X. Lalu disubstitusikan menjadi A sama dengan 65 per 3 dikurang 3,5 dikali 25 per 3. Kemudian menjadi A sama dengan 21,6 dikurang 3,5 dikali 8,3 menghasilkan hasil akhir A sama dengan min 7,45. Karena untuk mencari nilai persamaan Y, karena udah ada nilainya, maka Y sama dengan min 7,45 tambah 3,5 X tambah E. B atau slope gradient adalah koefisien regresi atau angka arah yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel independen. Bila plus arah garis naik dan bila min arah garis turun. Lalu Y sama dengan min 7,45 tambah 3,5 X. Y sama dengan min 7,45 tambah 3,5 X dikonstitusikan menjadi min 7,45 tambah 3,5 kali 20 sama dengan menghasilkan hasil 62,55. Jika Y 40, maka min 7,45 tambah 3,5 X sama dengan 40 sama dengan min 7,45 tambah 3,5 X menghasilkan hasil 40 tambah 7,45 sama dengan 3,5 X menghasilkan hasil 47,45 sama dengan 3,5 X, lalu menghasilkan hasil akhir 47,45 per 3,5 sama dengan X. Jadi X sama dengan 13,557. Baik, selanjutnya yaitu dari materi sampel. Dengan contoh soal diketahui N sama dengan 200 untuk tingkat ketelitian yang baik diambil E sama dengan 0,05 atau 5%. Dengan pertanyaan, berapa ukuran sampel minimal dengan metode Slovin? Langsung saja kita jawab. Untuk mencari ukuran sampel minimal dengan metode Slovin menggunakan rumus N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. Langsung saja kita substitusikan N sama dengan N yang tadi adalah 200 per 1 ditambah 200 dikali E nya adalah tadi 0,05 kuadrat.
menghasilkan 200 per 1 ditambah 200 dikali 0,0025. Kemudian kita hitung lagi 200 per 1 ditambah 0,5. Jadi 200 per 1,05. Dengan hasil akhir yaitu 1,33. N-nya jadi 1,33. Selanjutnya yaitu dari materi uji hipotesis dan uji beda. Dengan bercontoh soal, konsultan marketing mengklaim bahwa iklan yang dipasangnya mampu menjual produk 800 unit per hari. Akhir-akhir ini timbul dugaan selera konsumen telah berubah. Untuk menentukan hal ini dilakukan penelitian dengan jalan menguji 50 hari. Ternyata rata-rata penjualan 792 unit per hari. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku rata-rata penjualan 60 unit per hari. Selidikilah dengan taraf nyata 0,05 apakah rata-rata penjualan memang 800 unit per hari. Berarti selera konsumen tidak berubah. Langsung saja kita jawab. Dengan memisalkan rata-rata penjualan 792 unit per hari berdistribusi normal, maka kita akan menguji H0 atau mu sama dengan 800 unit per hari. Berarti H1 mu tidak sama dengan 800 unit per hari. Dari pengalaman, simpangan baku sigma sama dengan 60 unit per hari. Dari penelitian didapat X bar sama dengan 792 unit per hari. Dengan N sama dengan 50. Dengan mensubstitusikan mu sama dengan 800 didapat Z sama dengan 792 dikurangi 800 per 60 bagi akar 50. Dengan hasil akhir yaitu min 0,94. Kriteria yang dipakai dari daftar normal baku untuk uji dua pihak dengan alfa sama dengan 0,05 yang memberikan Z 0,475 sama dengan 1,96, yaitu gambar yang ini ya, distribusi normal baku. Terima H0 jika Z hitung terletak antara min 1,96 dan 1,96. Dalam hal lainnya H0 ditolak ya berarti. Kemudian dari penelitian sudah didapat bahwa Z itu tadi kan sama dengan 0 min 0,94 dan ini jelas berarti terletak dalam daerah penerimaan H0. Jadi H0 diterima. Ini berarti dalam taraf nyata 0,05. Penelitian memperlihatkan bahwa selera konsumen tidak berubah dan rata-rata penjualan betul 800 unit per hari. Materi selanjutnya yaitu dari uji validitas. Diketahui variabel Z memiliki 3 item pertanyaan. Dengan respondennya ada 4 orang ya. Ditanyakannya apakah item pertanyaan 1 valid. Tabelnya kita bisa lihat seperti ini. Total skornya masih kosong, nanti kita isi, dan sigmanya juga atau jumlahnya masih kosong, nanti kita isi. Dengan langkah-langkah berapa R hitung itu dicari dengan produk momen, rumus produk momen. Kemudian berapa R tabel dicari dari tabel R pada alfa 0,05 dan diuji satu arah atau satu pihak. Lalu bandingkan R hitung dengan R tabel. Kemudian didapatkan tabel dengan total skornya sudah ada ya, itu merupakan penjumlahan dari skor item 1 tambah skor item 2 dan tambah skor item 3 menghasilkan total skor yang seperti ini. Kemudian kita bongkar lagi karena tadi pertanyaannya adalah item 1, maka kita buatkan tabel item 1. Dengan skor item 1 tadi diubah menjadi X, kemudian total skornya diubah menjadi Y, kemudian kita hitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya ya. Bisa dilihat sigmanya atau jumlahnya sudah tertera pada tabel. Lalu kita ikuti langkah yang tadi, yang A yaitu R hitung menggunakan rumus produk momen. RXR sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian dikali pada N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Langsung saja disubstitusikan menjadi 4 dikali 238 dikurangi 18 dikali 50 per akar 4 kali 86 per kurangi
324 dikali 4 kali 660 dikurangi 2500. Kemudian menjadi RXR sama dengan 952 dikurangi 900 per akar 344 dikurangi 324 dikali 2640 dikurangi 2500. Maka menghasilkan RXR sama dengan 52 per akar 2800. Kita operasikan lagi, RXR menjadi sama dengan 52 per 52,91. Dengan hasil akhir, RXR sama dengan 0,98. Lalu dilihat dari R tabel, dengan alfa yang tadi sudah disebutkan, R tabelnya adalah 0,9000. Kemudian perbandingan antara R hitung dan R tabel adalah karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka skor item 1 pada data tersebut dinyatakan valid. Sekian pemaparan contoh soal dan penyelesaiannya dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sulit dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.